Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah. Yang pertama-tama kita senantiasa bersyukur. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang pertama, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga dengan demikian kita diberikan kesempatan, sehingga dengan demikian kita diberikan kesehatan, sehingga dengan demikian kita punya kesempatan untuk sama-sama duduk fantadirus sholat ba'das sholat. Kita duduk setumat setelah kita menjalankan ibadah sholat sambil kita menunggu waktu sholat. Artinya apa? Fantadirus sholat ba'das sholat itu adalah kita memanfaatkan waktu setelah kita melaksanakan sholat maghrib, menunggu waktu isya. Mudah-mudahan langkah kita langkah pian berataan, mulai dari rumah, tumatan dari rumah menuju ke tempat ini, lalu kita berjamaah, sholat berjamaah, lalu kita duduk di sini. Mudah-mudahan setiap langkah kita akan menggugurkan dosa dan kesalahan kita, sehingga dengan demikian duduknya kita pun di sini nantinya akan didoakan oleh para malaikat. Tentu kita semua ingin didoakan oleh para malaikat. Maka di dalam hadis Nabi itu, kalau orang mau didoakan oleh para malaikat, maka dia hendaklah duduk di majlis ilmu. Maka hendaklah dia duduk di majlis ilmu, di majlis kajian-kajian, baik di mushola maupun di masjid. Maka malaikat itu akan mendoakan kita dengan doa, ya Allah berikan rahmat, ampuni dia. Siapa yang dimintakan itu adalah orang yang duduk di majlis ilmu, orang yang duduk di majlis zikir, orang yang duduk dalam mengkaji beberapa ilmu agama. Sehingga dengan demikian hadis itulah yang memberikan atau memicu pemberian semangat kepada diri kita, agar kita tidak bosan-bosannya untuk apa? Agar kita tidak bosan-bosannya untuk melakukan amal ibadah, amal-amal yang baik, sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan, dari langkah kita, dari sholat jamaah kita, dari kita duduk di sini, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Akan tetapi yang perlu kita sadari, yang perlu kita telaah di sini adalah
jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Muflis itu apa? Kalau bahasa kita bangkrut. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Muflis itu udah bahasa kita adalah orang yang bangkrut. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan sahabat-sahabatnya seperti kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia selalu berdialog dengan sahabat-sahabat beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Ayyuhal muflis?" Maka para sahabat itu terdiam. Apa yang disebut dengan muflis itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat itu sama-sama diam. Lalu ada salah satu di antara yang menjawab, muflis itu kata sahabat itu adalah orang yang berisi modal, orang yang punya modal, lalu modalnya itu digunakan untuk melakukan usaha. Akan tetapi usahanya itu mendapatkan kerugian. Tidak hanya mendapatkan kerugian dalam dia berbisnis, akan tetapi sampai ke modal-modalnya, ujar sahabat, kada bulik modal, habis. Nah, itulah yang disebut dengan muflis, ujar sahabat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan itu maksudnya. Muflis di dalam perspektif Islam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang nanti akan datang kepada Allah dengan pahala salatnya. Nanti akan datang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala puasa kita. Nanti akan datang kepada Allah dengan pahala kita berjalan menuju musala. Dan dia akan datang kepada Allah dengan pahala sedekahnya. Dan bermacam-macam pahala yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala-pahala yang dikumpulkan itu dari beberapa hal yang dia lakukan itu, yang sudah banyak modal kita. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang kadang menyadari. Ada orang yang kadang menyadari. Artinya apa? Orang itu melakukan ibadah, akan tetapi dia mengkhianati orang, jalan terus, mengambil hak orang, jalan terus, menyakiti tetangganya, jalan terus, dan hal-hal yang lain, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu jalan terus. Sehingga pahala yang tadi itu menggunung, pahala yang tadi adalah banyak itu, maka ketika kita menyakiti orang lain, maka pahala yang kita dapati itu diberikan kepada orang yang kita sakiti, berkurang gitu kan. Kalau ada lagi orang yang disakiti oleh diri kita atau dizalimi oleh kita, maka pahala itu diambilnya lagi, dijulung kepada orang yang pernah kita sakiti. Nah, sampai-sampai yang amal yang begitu banyak yang sudah kita kumpulkan itu habis. Keredak lagi untuk membayarnya, itu keredak lagi. Sehingga dengan demikian orang itu jatuh tidak punya pahala. Sehingga orang itu jatuh, dia tidak punya pahala apapun. Kenapa? Dalam kesehariannya dia selalu menyakiti orang, kesehariannya selalu memfitnah orang misalnya. Dalam kesehariannya dia kadang memikirkan yang penting dapat duit, kada tahu kalau itu duit orang yang diambil. Pokoknya yang penting dia dapat uang gitu. Akhirnya orang yang begitu banyak pahalanya yang menggunung itu habis, modalnya habis. Nah, itulah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan muflis. Itulah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Sehingga saking banyaknya pahala itu yang diambil karena kita tidak bisa menjaga apa yang kita lakukan itu, sehingga orang itu dilemparkan ke neraka. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, karena tidak ada lagi kebaikannya, diambil orang berarti. Tidak ada lagi kebaikannya, semuanya pahalanya diambil orang. Kenapa? Karena kita tidak pernah menjaga, atau kita tidak pernah menjaga dan hati-hati. Karena di dalam Al-Quranul Karim itu ada beberapa kalimat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berarti takut.
Ada kalimat yang disebut dengan khasyah, ada kalimat yang disebut dengan khauf atau khaufun, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi di dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah khauf, takut. Yang kedua khasyah pun takut. Oleh karenanya di dalam Al-Quranul Karim disebutkan, maka ciri-ciri orang yang takut kepada Allah itu ada. Ciri-ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun. Disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun itu ayatnya adalah ayat yang ke-57 sampai ke-61. Yang membicarakan tentang takutnya manusia, ciri-ciri orang yang takut kepada Allah. Disebutkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina hum min hasyati rabbihim musyfiqun. Yang pertama adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan senantiasa berhati-hati. Yang pertama adalah orang itu akan senantiasa berhati-hati. Berhati-hati yang bagaimana? Berhati-hati kalaulah kita berbicara dengan orang lain. Jangan sampai pembicaraan kita misalnya ada yang menyinggung perasaan orang lain. Di dalam kehidupan diri kita, di keluarga dan bertetangga, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita kompromi, bagaimana kita musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang kita putuskan itu berdasarkan kesepakatan orang banyak. Kenapa dilakukan? Karena kita tidak mau nanti orang terselisih paham dengan tetangga. Maka kita buat sebuah kesepakatan. Kenapa kita lakukan demikian? Kehati-hatian kita. Jangan sampai keputusan ini warga kada setuju. Jangan-jangan apa yang kami putuskan ini orang lain akan membenci dari apa yang kita putuskan itu. Kalaulah kita berkompromi, kalaulah kita bermusyawarah, maka akan terjadi keputusan dan orang mengatakan yang kita jalankan itu hasil musyawarah. Nah, itu yang disebutkan di dalam ayat tadi, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Berbicara dalam berhati-hati dalam berbicara. Yang kedua, berhati-hati dalam ber-WA. Sekarang kan musimnya WA gitu kan. Dan sekarang adalah zaman yang sangat maju, yang kita semua pada saat ini, orang HP itu bukan sesuatu yang mahal gitu. Bukan sesuatu yang eksklusif. Karena itu tanpa HP orang akan sedikit terganggu kalau dia mengadakan sesuatu atau berkomunikasi dengan banyak orang lain. Misalnya ulun ngajar, otomatis harus punya HP gitu. Sehingga dengan demikian murid atau mahasiswa itu akan senantiasa bisa menghubungi. Akan tetapi yang harus kita dijaga di dalam ayat ini adalah bagaimana WA itu tidak menjadikan dosa untuk kita. Kenapa bisa jadi dosa? Kalaulah yang kita kirim sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Yang kita kirim adalah gambar-gambar yang tidak senonoh misalnya. Sehingga dengan demikian berapa ratus orang, berapa ribu orang yang mengirim kembali. Dan kalau itu sesuatu yang tidak baik, maka yang kita kirim itu dosa itu akan kembali kepada siapa yang pertama kali melakukannya. Nah, itulah yang disebutkan oleh Al-Quran di situ, innal ladzina hum min hasyati rabbihim musyfiqun. Bagaimana dia berhati-hati. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran ayat yang selanjutnya itu
tanda atau ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Artinya apa? Dan orang-orang dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada dua, ya, pernah ulun sampaikan. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah, ayat qauliyah, dan yang kedua ada yang disebut dengan ayat kauniyah. Apa ayat qauliyah itu? Ayat qauliyah itu kaul, perkataan, tapi karena itu adalah Al-Quran, maka disebutnya dengan firman. Ayat qauliyah itu adalah ayat yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itu ayat-ayat qauliyah semua. Adalah firman Allah di dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Kalau kauniyah apa? Kauniyah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekeliling kita. Yang ada di sekeliling kita. Kita melihat keluar. Kalau kita keluar lalu kita melihat ke atas, di atas ada langit, di atas ada bintang, di atas ada bulan. Lalu kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Langit itu tidak bertiang, akan tetapi langit itu tetap kokoh. Nah, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dapat merasakan tiupan angin dan kita tidak bisa melihat angin. Lalu kita melihat pohon yang bergerak, lalu kita mengatakan, oh ya, derasnya angin. Padahal kita tidak melihat. Lalu itulah yang disebut dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam kehidupan diri kita. Kita berasal dari rahim, dari seorang ibu kita masing-masing. Maka pada saat itu seorang manusia, yang kejadian manusia adalah setitik nutfah dari awalnya masuk ke dalam ovum itu, lalu dia bercampur, maka terjadilah apa yang disebut dengan sperma itu, lalu akan menjadi benih, lalu menjadi segumpal darah, dan segumpal darah itu akan menjadi segumpal daging. Maka dari segumpal daging itu nantinya akan membentuk dari cikal bakal manusia yang disebut dengan janin. Yang disebut dengan janin. Janin itu apa sih? Janin itu berasal dari bahasa Arab. Janin itu berasal dari kata jan. Jan itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Kadang-kadang dilihat. Maka ada istilah jin, gitu kan. Jin. Kalau jin adalah sesuatu makhluk Allah yang tidak kelihatan, maka disebut dengan jin. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala setelah dia dibungkus, setelah dia utuh dalam perjalanan reproduksi wanita itu, maka Allah menyimpannya fi qararim makin ila qadarim ma'lum thumma qadarna fa ni'mal qadirun, gitu. Dulu ulun belum kesehatan itu, apa sih yang disebut itu? Lalu setelah tahu manusia itu di dalam rahim ibu itu adalah dia dibungkus dengan bungkus yang sangat kokoh, gitu. Fi qararim makin. Artinya dia berada di dalam bungkusan yang sangat kokoh. Pada waktu dulu belum tahu kesehatan, yang kokoh itu ulun rasa ya parut itu kan, kokoh itu. Nah, akan tetapi yang dimaksud kokoh di situ adalah selaput yang membungkus bayi itu. Lalu di selaput yang cuma berapa mili itu kan, yang sangat tipis itu, maka ketika bayi itu sempurna, maka bayi itu akan bergerak. Sekalipun ditendang oleh bayi, lalu seorang ibu mengatakan, nah anak bergerak gini. Dia adalah menendang. Dia menendang selaput itu, maka selaput itu tidak akan pernah pecah.
selaput yang membungkus bayi itu yang disebut dengan janin itu adalah, maka tidak akan pernah robek sekalipun ditunjul oleh bayi yang ada di dalam itu, sekalipun bayi itu bergerak. Nah, itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Faqadarna fani'mal qadiru. Oleh karena jamaah rahimakumullah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama telah ulun sampaikan tadi adalah mereka yang senantiasa berhati-hati dalam hal apapun. Berhati-hati dalam berpandai, berhati-hati mengambil tindakan, berhati-hati kalau kita mendapatkan sesuatu, jangan sampai sesuatu itu dari sesuatu yang haram adanya, sehingga yang haram itu termakan oleh keluarga kita misalnya. Lalu kita akan tanya, ini dari mana duitnya? Oh, itu duit dari itu. Oh, ya alhamdulillah. Gitu. Nah, kenapa bertakwanya demikian? Karena kehati-hatian kita. Karena kehati-hatian kita. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita orang yang takut kepada Allah itu, maka sikap, tindakan, perbuatannya itu selalu berhati-hati. Yang kedua adalah orang walladzina bi ayati rabbihim yu'minun. Adalah orang yang senantiasa beriman dengan ayat-ayat Allah yang ulun sebutkan tadi, baik dari ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyahnya. Mereka beriman dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang bersifat perintah, yang bersifat larangan, yang semuanya itu adalah bersifat qat'i istilahnya, sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti dari Allah, maka kita akan sami'na wa ata'na. Kita mendengar lalu kita mentaati. Tidak perlu dibahas. Kalau itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang memang pasti dari Allah, maka kita tidak perlu untuk membahasnya. Melapahi jar orang. Kenapa? Karena itu memang sudah ketentuan Allah dan Rasulnya. Yang kita harus menjalankan dari apa yang Allah perintahkan. Tidak perlu dibahas lagi. Misalnya, kenapa sholat subuh 2 rakaat aja lah, padahal waktunya panjang. Tidak usah gitu. Karena itu sesuatu yang qat'i. Qat'i itu adalah pasti. Sesuatu yang pasti. Sehingga dengan demikian, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ciri yang kedua adalah orang itu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah, awalladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah beribadah kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, maka dia tidak melakukan la yusyrikun. La itu tidak, yusyrikun melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Bagaimana kita bentuk kesyirikan itu banyak. Ketika seseorang sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hanya kepada Allah kita memohon, hanya kepada Allah kita memohon ampun dan pertolongan. Akan tetapi ada orang yang ketika itu dia minta pertolongan kepada sesuatu benda yang dianggap mempunyai keramat misalnya. Sehingga dengan demikian banyak sekarang di media sosial, ada yang tahu bahasa semua, ada yang tahu bahasa jin, macam-macam. Karena media sudah tidak bisa kita bendung lagi kan. Mau tidak mau kita melihat berita, hendak kada melihat, kita juga membuka itu. Dan banyak-banyak. Ada yang bisa menyuruh malaikat mungkar dan nakir, hendak bertakun berjauh ya. Itu mengeramput benar gitu. Nah, ketahuan benar mengeramputnya itu kan. Nah, sesuatu yang kadang tidak masuk akal gitu. Yang diucapkan oleh orang-orang Islam juga. Nah, itulah yang disebutkan bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb-nya, dengan Allah itu jangan kita menyekutukan.
Menyekutukan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, anda yuhibbunahum kahubbillah walladina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladina dzalamu, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan yusyrikun di situ adalah orang yang menyekutukan Allah itu dia membuat tandingan. Dia membuat tandingan. Andadan, membuat andat, membuat sebuah tandingan, seakan-akan tandingan itulah yang lebih berkuasa dari Allah. Nah, itulah yang disebut dengan syirik besar. Sehingga dengan demikian ada orang yang menyembelih korban, akan tetapi kepalanya dipatak di jembatan, gitu kan? Ini sesuatu yang salah, gitu kan? Sesuatu yang tidak boleh dia melakukan dan percaya kepada sesuatu benda-benda yang magis, gitu. Memang kita percaya bahwa itu setan itu ada, jin itu ada, akan tetapi bagaimana kita tidak menyembah dan meminta kepada jin? Oleh karena jamaah rahimakumullah, kembali ayat tadi adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak akan pernah melakukan atau dia tidak akan pernah melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah. Nah, itulah yang disebutkan orang yang menyekutukan, membuat tandingan. Sudah bisi di rumah misalnya satu, hendak nang lain nang kedua, membuat tandingan gitu kan. Sehingga ada yang disebut dengan nikah siri. Nikah siri. Kenapa nikah disebut dengan nikah siri? Nikah siri itu adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu nikah siri. Sirrun. Siri itu adalah orang yang melakukan nikah dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Takutan ketahuan nang di rumah, kan itu. Nah, itu yang disebut dengan nikah siri. Begitu juga dengan sholat kita. Ada yang jahar ketika kita membaca Fatihah, ada kita membaca bismillah, ada yang dikeraskan, ada yang sir, yang dipelankan. Nah, itu ada dua. Ketika kita menjadi imam, lalu ada yang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, ada yang kita mensirkan pelan, sembunyi. Artinya cuma kita yang mendengarnya. Dua-duanya bisa, dua-duanya boleh. Yang seterusnya jamaah rahimakumullah, orang yang takut kepada Allah, ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang seterusnya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan Al-Quran atau dia sendiri membacanya atau dia mendengarkan bacaan Al-Quran, maka wajilat qulubuhum. Wajilat itu bergetar hatinya, bergetar karena takut. Bergetar karena takut dengan apalagi yang mengerti. Sehingga kalau kita melihat di YouTube, melihat di siaran langsung di Makkah, melihat siaran langsung di Madinah, banyak imam-imam sholat itu yang ketika membaca Al-Quran itu banyak yang menangis. Artinya menangisnya imam itu tidak dibuat-buat, akan tetapi dia mengerti dari apa yang dia baca. Sesungguhnya mereka itu mengetahui mafhum dengan apa yang dibacanya. Sehingga dengan demikian itulah yang disebut dengan wajilat, bergetar. Qulubuhum, bergetar hati mereka ketika dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan olehnya. Terutama di dalam ayat ini disebutkan ila rabbihim raji'un. Dan dia menyadari bahwa kita berataan itu adalah akan kembali kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbihim raji'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah wa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina
summa ilaina yurja'un. Dan semuanya, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati dan dia akan kembali kepada Allah. Kalau kita melihat dari ayat ini, maka kita akan takut kepada Allah. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita tinggal berapa tahun gitu. Sesungguhnya hidup sisa dari kehidupan kita itu tinggal berapa tahun gitu. Atau boleh juga tinggal beberapa hari gitu. Karena tidak ada yang tahu, bau tahu wa hum la yash'urun. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dia akan datang bau tahu wa hum la yash'urun, dari arah yang la yash'urun, yang tidak kita ketahui. Ada orang yang meninggal pada saat dia guring. Ada ya orang yang meninggal pada saat dia begawi. Ada orang yang meninggal pada saat dia melakukan pekerjaan dan lain sebagainya. Ada yang meninggal pada saat dia berkhutbah. Ada yang meninggal pada saat dia melakukan ibadah sholat. Itulah yang disebutkan bau tak tahu, dia akan datang tiba-tiba. Oleh karenanya kalau kita sudah menyadari itu, bahwa datangnya secara tiba-tiba, maka harapan Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah bagaimana kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk apa? Yusari'una. Bersegera kita melakukan perbuatan khairat. Khairat, perbuatan yang baik. Sehingga kalau nama laki-laki Hairul itu, Hairil itu. Nah itu yang baik. Kalau perempuan Hairiyah. Nah itulah yang disebutkan bagaimana orang itu senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu banyak. Kita duduk di sini adalah melakukan kebaikan. Kita menyampaikan sebuah hadis Rasul dalam ayat-ayat dan ayat-ayat Al-Quran, sebuah kebaikan. Kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak dan cucu kita adalah sebuah kebaikan. Dan banyak kebaikan itu yang kita lakukan. Dan itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita semua untuk melakukannya dari waktu ke waktu, dari kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan demikian, kalaulah orang itu melakukan yang demikian, maka dia akan nanti ada yang disebut dengan ahsanu taqwim. Di dalam surah Tin itu kan disebutkan ahsanu taqwim summa radatnahu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safili. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu diciptakan. Sesungguhnya manusia itu diciptakan itu dalam bentuk yang sangat bagus, sangat lengkap, sangat baik. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia tidak mensyukuri dari apa yang diberikan oleh Allah, yang membedakan diri kita manusia itu dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain itu, disebutkan bahwa yang membedakan itu adalah ketika kita diberikan, manusia diberikan akal fikiran yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Akan tetapi ketika seseorang itu tidak bisa menjaga matanya, penglihatannya, tidak bisa menjaga telinganya, pendengarannya, tidak bisa menjaga tangannya untuk melakukan sesuatu kebaikan, dan tidak bisa menjaga kakinya untuk tidak melangkah kepada sesuatu yang tidak baik. Akan tetapi tangan, kaki, telinga, mata selalu digunakan kepada sesuatu yang tidak baik, maka orang itu summa radadnahu asfala safilin, maka orang itu akan asfala safilin, ditempatkan di tempat yang paling rendah. Asfala safilin, paling rendah. Kada tahu mungkin aspal itu mungkin dari bahasa Arab ya. Asfal itu kan rendah, itu paling rendah.
Maka manusia yang kada bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga telinganya, tidak bisa menjaga matanya, tidak bisa menjaga tangan dan kakinya itu, maka nanti asfala safilin, maka akan nanti ditempatkan pada tempat yang paling rendah. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana konsep gitu? Bagaimana konsep di dalam Al-Quran supaya kita menjadi ahsanut taqwim? Bagaimana kita semua itu menjadi orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tin itu? Bagaimana konsep di dalam Al-Qur'an itu? Supaya kita semua itu menjadi orang yang ahsanut taqwim. Yang pertama, ahsanut taqwim itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana seseorang itu bisa menjaga lidahnya. Kalau kita bisa menjaga lidahnya dalam artian menjaga perkataan-perkataan, sesuatu perkataan-perkataan yang tidak baik itu kita tidak pernah melakukannya, terkecuali kepada sesuatu perkataan yang baik yang kita lakukan. Nah, itu disebut dengan orang yang ahsanut taqwim itu adalah orang yang bisa menjaga lidahnya. Pembicaraannya kadang mengeradau gitu. Tidak sesuatu yang apa asal orang ketawa lalu dibuatnya sesuatu sehingga dia melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik di musalla atau di masjid. Asal orang lucu, orang ketawa dia lakukan. Nah, itu tidak boleh. Karena itu adalah kalau mereka melakukan demikian, maka dia tidak bisa menjaga lidahnya. Ahsanut taqwim yang kedua. Ahsanut taqwim yang kedua itu adalah mereka tidak akan pernah melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah. Mungkin tidak usah kita terangkan apa yang tidak diridai oleh Allah ketika kita melangkahkan kaki kita kepada sesuatu yang maksiat, umat mendengar barang. Padahal yang didengarkan itu orang kelahi. Itu sesuatu yang disebutkan di dalam tafsir Muyassar itu adalah bagaimana seseorang itu tidak melangkah kepada sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, bagaimana seseorang itu menjadi ahsanut taqwim yang ketiga. Untuk menjadi ahsanut taqwim yang ketiga adalah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, sholat kita, ibadah kita, perbuatan baik kita, sedekah kita, yang kita lakukan itu adalah semata-mata karena Allah. Yang kita lakukan itu adalah semata-mata ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengharapkan ridho dari Allah, maka ketika kita melakukan ibadah sholat, maka kita betul-betul melakukan ibadah sholat itu dengan baik. Tidak seperti misalnya panjang sedikit baca ayat, panjang benar, orang kan udah begawi itu kan. Nah, begitu juga akan tetapi imam pun harus bijaksana. Jangan mentang-mentang hafal Al-Quran, habis satu lembar dibacanya, kadang melihat orang di belakang nangis pada misalnya pada sepuh, ada orang tua kita yang kada tahan berdiri lawas-lawas itu kan. Kita harus bijak. Kita harus melihat jamaah yang di belakang. Sekalipun orang itu hafal Al-Quran, jangan sampai ibadah itu memberatkan orang. Nah, ada satu riwayat itu Nabi itu mendengar kekanakan nangis di belakang. Lalu Nabi itu mempercepat bacaannya. Untuk apa? Supaya nanti orang tuanya itu cepat mendatangi bayinya atau anaknya. Sehingga dengan demikian, kalaulah kita bisa melakukan demikian, maka orang itu akan melakukan jalan untuk menuju ahsanut taqwim. Yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya jamaah rahimakumullah adalah orang yang ahsanut taqwim itu selalu mengikuti perintah Allah. Orang-orang yang ahsanut taqwim itu adalah di dalam tafsir Al-Muyassar itu disebutkan bahwa
orang yang ahsanut taqwim itu adalah mereka selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan segera mengerjakannya. Kalaulah itu adalah merupakan kewajiban, maka dia tidak akan pernah meninggalkan kewajiban itu. Dan kalaulah itu sebuah larangan, nahi, maka orang itu tidak akan pernah mengerjakan. Dia akan lari jauh untuk tidak ikut dalam perbuatan itu. Nah, itulah yang disebutkan bagaimana seseorang itu mengikuti perintah Allah dan takut untuk mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya jamaah rahimakumullah, bagaimana kita untuk menjadi ahsanut taqwim dalam kajian-kajian Al-Qur'an? Yang seterusnya adalah maka seorang manusia itu tidak memasukkan sesuatu ke dalam perutnya dari hal-hal yang berbau atau sesuatu yang haram hukumnya. Yang haram hukumnya, misalnya kita mendapatkan rezeki, tapi rezeki itu adalah jelas kita melihat bahwa itu dari sesuatu yang haram, gak ada usaha. Sekalipun itu duitnya banyak, misalnya duit banyak, akan tetapi hasil mengambil hak orang lain misalnya, maka kita tidak boleh untuk melakukan yang demikian, karena kita semua ingin menuju kepada ahsanut taqwim, manusia yang sempurna. Yang serunya jamaah rahimakumullah, yang ketujuh adalah ahsanut taqwim itu adalah, maka orang yang ahsanut taqwim itu adalah dia tidak akan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lalu ada pertanyaan mahasiswa, Pak, ngali benar kalau yang ketujuh itu ngali benar? Kenapa ngalinya? Kita di HP jar, sekalipun kita sudah hendak ada melihat, tahu-tahu timbul lewat di situ. Nah, kalau sudah lewat lalu hendak melihat lawas-lawas. Nah itu yang berbahaya. Maka oleh karenanya itulah yang disebut dengan ujian, godaan untuk kita. Kalaulah ada sesuatu yang memang tidak boleh, jangan kita lihat. Sehingga kalaulah kita melihat, besoknya dia mencari lagi. Nah, sehingga dengan demikian jamaah rahimakumullah, wa adaw wa samud wa laqad tabayyana lakum mim masakinihim wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum anis sabil. Memang di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa setan itu akan menghias sesuatu yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang baik, sehingga yang tidak baik itu dibungkusnya bagus-bagus itu sehingga bisa menarik orang lain untuk melakukannya atau melihatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini kita bisa menuju kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahsanut taqwim. Dan yang kedua adalah kita termasuk pada orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah orang yang takut kepada Allah, seperti apa yang disebutkan pada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-61. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.